Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftaru ala rutabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berbuka dengan beberapa kurma basah. Ketika tidak ditemukan kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering atau makanan minuman yang manis lainnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang memang membahagiakan kita pada saat kita melaksanakan puasa adalah pada saat berbuka puasa. Sebagaimana memang ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita umat Islam ketika melaksanakan puasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan pada saat berbuka puasa atau pada saat berlebaran, dan kebahagiaan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar pada saat berbuka puasa kita bergembira, karena memang itu waktunya yang menggembirakan dan membahagiakan buat kita. Hanya tentu pemirsa rahimakumullah, pada saat kita berbuka, kita tidak hanya sekedar makan dan minum sembarangan untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga setelah seharian berpuasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita tentang apa yang harus kita konsumsi pada saat kita berbuka puasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa beliau ketika berbuka puasa, beliau berbuka dengan rutab atau kurma basah. Ketika tidak ditemukan kurma basah, dengan kurma kering. Ketika tidak ada, maka dengan makanan atau minuman lain yang memang rasanya manis. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita teliti lebih jauh, ternyata kurma itu memang memiliki khasiat, memiliki manfaat dibandingkan dengan makanan yang lain. Selain kalau kita berbuka mengkonsumsi kurma itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti itu bentuk kecintaan, mahabbah dan ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita juga memperoleh pahala mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berbuka dengan kurma, ternyata kurma itu memiliki kandungan gula-gula alami yang berfungsi untuk mengembalikan, segera memulihkan kembali energi kita setelah seharian berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tidak masuk makanan atau minuman apapun kepada kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi kurma, maka itu akan cepat memulihkan stamina kita. Dan tentunya pada saat stamina kita pulih, ya, kita bisa melakukan sholat terlebih dahulu dengan leluasa. Kemudian yang berikutnya pemirsa rahimakumullah, ya, ketika kita berbuka dengan kurma, maka kita tahu bahwa kurma itu banyak mengandung nutrisi makanan. Kita pahami bahwa orang-orang Timur Tengah sana, mereka makanan pokoknya adalah kurma. Mereka tidak mengkonsumsi nasi, tidak mengkonsumsi gandum, ya. Mereka mengkonsumsi kurma, dan dengan mengkonsumsi kurma terpenuhilah hampir semua nutrisi harian mereka. Jadi memang kurma mengandung atau memiliki nutrisi yang banyak untuk tubuh kita, sangat bermanfaat buat kita. Pemirsa rahimakumullah, ya, subhanallah. Jadi mari sama-sama kita ikuti sunnah Rasul dalam berbuka ini. Kalaupun misalnya kita tidak bisa menemukan kurma, baik kurma basah maupun kurma kering, kita bisa mengganti dengan minuman atau makanan manis lainnya. Seperti apa? Seperti madu. Madu juga selain sehat, ya, manis, enak. Juga madu merupakan minuman yang dicantumkan namanya dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 125. Atau kalau kita tidak menemukan madu, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan yang lain yang memang rasanya manis dan segar. Subhanallah, pemirsa rahimakumullah,
Selain berbuka itu juga merupakan kebahagiaan buat kita. Ternyata sunnah Rasul menambah-nambah kebahagiaan itu, yaitu dengan berbuka dengan makanan-makanan yang memang kita sukai. Apa? Makanan-makanan yang manis tapi alami. Karena memang fitrahnya manusia itu menyukai makanan yang manis. Maka subhanallah, pemirsa rahimakumullah, Allah dan Rasulnya juga ternyata tahu apa yang kita sukai dan apa yang baik untuk kita. Karenanya mari kita ikuti salah satu sunnah Rasul dalam berbuka puasa, yaitu mengkonsumsi kurma atau buah-buahan atau madu atau makanan minuman manis lain yang selain halal juga thayyib. Insya Allah, selain keberkahan Ramadan kita peroleh, pahala kita raih, kesehatan pun akan kita peroleh.